Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidah, bil khusus Al-Mukarram Amanda Al-Ustaz Muzaki, Al-Mukarram Ayahanda Aba Mujib, Al-Mukarram Bapak Haji Paijan, dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan usia kita, menyehatkan badan kita, dan memudahkan kita melangkah ke rumah Allah serta duduk di majelis kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan kepada kita semua. Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Allah hapus segala kesalahan kita dan sifat-sifat buruk dari hati kita. Semoga diganti dengan sifat-sifat yang baik. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan berkah majelis ilmu segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita diangkat segala penyakitnya, kesulitan kita dimudahkan oleh Allah, permasalahan kita dibereskan oleh Allah. Yang memiliki hutang Allah mudahkan untuk bayar hutang, Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang luas, yang berkah. Allah takdirkan kita bisa haji, umrah, ziarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan putra-putri kita, anak cucu kita, keluarga besar kita, semoga dijadikan ahli ilmu, dijadikan ahli Quran, dijadikan ahli sujud, dijadikan ahlul khasyah. Dan semoga di antara mereka yang belum sholat, semoga Allah mudahkan untuk sholat. Yang belum ke masjid, Allah mudahkan ke masjid. Yang belum mengaji, Allah mudahkan mengaji. Yang masih terjebak ke dalam kemaksiatan, semoga diberikan taufik hidayah kembali ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Putra-putri kita semoga dijadikan anak yang soleh wassolehah. Allah jauhkan dari teman-teman yang jahat, Allah jauhkan dari lingkungan-lingkungan yang tidak baik. Dan semoga duduknya kita pada malam ini Allah catat sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Al-Fatihah Ruhi Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Syekh Alwi bin Abbas Al-Maliki, Syekh Sulaiman Nuri, Syekh Bakar bin Salim, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Bib Ahmad bin Hasan Fatah, Bib Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fatah, Bib Saleh bin Hasan Hamid, Bib Bakar Garsik, wa Syekh Bakar bin Salim, Syekh Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, Bib Al-Qadir Syekh bin Satri bin Salim Satri, wa Kaji Hasim As'ari, Kaji Khalil Al-Bankari, Kaji As'ad Syamsul Arifin, wa Kaji Nur Ali, wa Kaji Ihsan Jampes, wa Kaji Syafi Hadami, wa Kaji Fahroji Ishaq, wa Kaji Syafrin Amsir, wa Kaji Syafan Nidami, Jamil Awliya wal Aqtab wal Amjad wal Tasari Badul Samrabbi Ruhina bihamid Naqib bin Syekh bin Salim, wa nawayna ta'allum wa ta'lim kama nawa ahluna wa salafuna wa ba'un salim la yadkhuluniyatina fi niyatim wa amalana bi akhlaqi bila hadatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. An Abi Musa radhiyallahu anhu, dari Abu Musa semoga Allah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, uhillat dhahabu wal hariru,
li inathi ummati wa hurrima ala dzukuriha. Rawahu Ahmad wan Nasa'i wa Tirmidzi wa sahahahu. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dihalalkan zahab wal harir, dihalalkan, Allah halalkan emas dan kain sutra. Artinya dibolehkan untuk dipakai, dibolehkan untuk dikenakan. Jadi Allah bolehkan, oleh Allah halalkan emas dan kain sutra li inathi ummati, untuk para wanita dari kalangan umatku. Wa hurrima ala dzukuriha, dan Allah haramkan emas dan kain sutra untuk para lelaki. Jadi para lelaki itu nggak boleh memakai emas atau memakai kain sutra. Pakai cincin emas laki-laki tidak boleh. Pakai kalung emas, pakai gelang emas, itu hukumnya tidak boleh. Dan larangan terhadap sesuatu itu menunjukkan bahwasannya yang dilarang itu nggak bagus untuk kita. Itu pernah ada di India, Pak, viral itu, lelaki saking kayanya dia pakai pakaian dari emas, saking kayanya, kalungnya, gelangnya, cincinnya emas semua, bahkan mobilnya emas, saking kayanya. Akan tapi di akhir hayat dia mengalami sakit parah sampai badannya habis. Badannya bagus, ya, kekar badannya, tapi akhirnya sakit, jatuh sakit, badannya habis dan wafat. Dan sungguh benar sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan kenapa kok lelaki nggak boleh pakai emas, sedangkan perempuan itu boleh? Ternyata ketika diteliti, Pak, itu kalau seseorang memakai emas, ya, itu ada zat-zat yang ada pada emas itu masuk ke kulit dan masuk ke aliran darah. Ini yang akan bisa menyebabkan penyakit. Kalau perempuan kenapa kok boleh? Karena perempuan tiap bulan datang haid. Jadi unsur-unsur penyakit yang didatangkan dari emas tersebut keluar dengan keluarnya darah haid. Beda dengan lelaki. Lelaki ada yang haid apa enggak? Enggak ada. Maka apabila dia pakai emas, maka dalam waktu yang akan datang dia akan mengalami penyakit. Sungguh benar sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya setiap larangan itu pasti nggak bagus, ya. Dan setiap yang dihalalkan berarti itu bagus. Al-makna al-ijmali, makna secara global, Allah subhanahu wa ta'ala alimun hakimun. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Yang menciptakan manusia adalah Allah. Dan Allah yang paham betul apa saja kemaslahatan untuk manusia. Jadi kita apabila ingin selamat baik di dunia maupun di akhirat, maka ikuti aturan Allah, ikuti aturan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana, ya, kendaraan motor, dia mengeluarkan kendaraan motor pasti juga berikut aturan-aturan apabila ingin motor tersebut awet. Betul apa tidak? Namanya motor dalam jangka, ya, kilo tertentu itu harus ganti oli. Ini insya Allah apabila itu motor rajin diganti oli, ya itu motor awet. Jangan bikin aturan sendiri. Udah, orang sama-sama coklat kok, udah kasih kecap aja. Kira-kira itu motor rusak apa tidak? Rusak. Atau kagak diganti oli sampai kering, turun mesin itu. Betul apa tidak? Iya. Jadi apabila kita ingin selamat, ikut aturan Allah. Harrama lubasal hariri wa dhahabi ala rijal.
Itu Allah haramkan memakai kain sutra dan emas bagi laki-laki. Li'annahu libasun rafahiyatun wa zinatun wa khuyalaun. Karena emas dan kain sutra itu adalah pakaian kemewahan, perhiasan, dan pakaian kesombongan. Fawala ikun bin nisa'i itu hanya pantas untuk wanita karena wanita suka bersolek, suka berhias. Ya. Untuk wanita pantas pakai emas, pantas pakai kain sutra. Walakinnahu la yaliku bisahamatir rijali, akan tapi itu tidak pantas untuk kehormatan dan kemuliaan seorang lelaki. Kenapa? Alladzina hum abtalud difa wa rijalul watani wa aswadul irrin. Dikarenakan lelaki itu ya, dia sebagai pahlawan, sebagai pembela negeri dan singa-singa yang menjaga pertahanan apabila suatu saat ada yang menyerang tanah air. Karena lelaki ini memang diciptakan untuk berkorban. Di rumah kadang diomelin bini, di kerjaan di kantor diomelin bos, ya, yang nyetir kadang dapat penumpang yang bawel ya Mas Rudi ya, kadang diomelin sama penumpang. Di kereta kita juga mau ditumbalin, ya, mau ditaruh di mana laki-laki itu? Gerbong belakang, ya, sama gerbong depan. Ya Allah. Mau laki mau perempuan nggak boleh dikorbanin, betul apa tidak? Iya, bikin aturan ke depan yang menyelamatkan, yang sekiranya semua aman. Jangan laki-laki mau dikorban, baik laki maupun perempuan nggak boleh jadi korban. Kalau bencong nggak apa-apa dah. LGBT tuh yang suka homo, yang suka lesbi nggak apa-apa tuh kok. Tumbalin nggak apa-apa, karena itu bikin apes. Yang begitu-begitu nggak apa-apa. Tapi kalau laki-laki sama perempuan, baik laki maupun perempuan tidak boleh ada yang tumbalin. Betul apa tidak? Dan kita memang diciptakan untuk berkorban, ya, untuk membela negeri, membela tanah air, membela kehormatan keluarga. Nggak pantas lelaki pakaiannya terlalu apa? Menor, nggak pantas. Ya. Falau tasabbaha ar-rijalu bil mar'ati fi libasiha wa nu'umatiha lam yasluh an yakuna rajulan yumathilul fuhula wa yadudu anil bilad. Ya, seandainya lelaki mengikuti dandanan perempuan, mengikuti sifat perempuan, maka itu nggak cocok. Ya, nggak cocok. Kenapa? Karena lelaki kemayu gimana mau bela negeri? Kalau pahlawannya tentaranya kemayu, dandan menor-menor lah. Musuh-musuh nggak bakal takut lah lawan kita nih, orang-orang lemah ini. Ya, nggak takut lah. Jadi lelaki itu nggak pantas berdandan seperti wanita. Maka itu walihada la ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mutasabbihina minar rijal bin nisa wal mutasabbihatu minan nisa bir rijal. Karena itu Nabi besar Muhammad melaknat kalau ada laki-laki yang menyerupai wanita. Ada laki-laki menyerupai wanita, itu dilaknat oleh Allah. Atau ada wanita menyerupai laki-laki, itu juga dilaknat. Terus gimana tuh kalau ada laki-laki kebencong-bencongan? Nasihatin. Kalau dinasihatin nggak bisa, keplakin aja, ntar keluar laki-lakinya. Ya, keplakin keluar lakinya. Ini tempo hari ada aduan, di belakangnya ada kumpulan. Ya, laki-laki tulang lunak. Dia punya kumpulan, ya, nggak tahu tuh kumpulan laki-laki semua tuh. Ya, saya bilang sama yang lapor, nasehatin. Kalau dinasehatin nggak bisa, keplakin, ntar juga keluar laki-lakinya tuh. Ya, dikeplakin nanti keluar laki-lakinya. Semoga Allah selamatkan kita semua, amin. Makanya dari kecil udah diajarin, ya, punya anak laki, punya anak perempuan, ya, beliin pakaian, beliin mainan, sebagaimana yang pas dengan kodratnya. Jangan punya anak laki-laki dibeliin boneka-bonekaan. Jangan, ya, anak laki beliin mainan dan pakaian sebagaimana layaknya laki-laki. Dan wanita
belikan mainan sebagaimana layaknya wanita. Agar apa? Agar dia tumbuh sebagaimana mestinya. Fikul hadis. Pelajaran apa dapat kita ambil dari hadis ini? Diharamkan memakai kain sutra dan emas bagi laki-laki. Adapun keduanya itu halal bagi wanita. Baik, kita lanjutkan. Hadis selanjutnya, An Imran bin Husain. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbu idza an'ama ala abdihi ni'matan an yara athara ni'matihi alaihi, rawahul Baihaqi. Nabi besar Muhammad bersabda, sesungguhnya Allah cinta apabila memberi nikmat kepada seorang hamba. Ini perlu dicatat. Allah cinta apabila sedang memberi nikmat kepada hamba tersebut, an yara athara nikmati alaihi, kemudian dia tampakkan bekas nikmat-nikmat Allah tersebut. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Al-ma'na al-ijmali, makna secara global, idharul abdi ni'amallahi alaihi fi ma'kalihi wa masrabihi wa malbasihi wa ahwali syukrun fi'liyun lillahi ta'ala. Menampakkan seorang hamba menampakkan nikmat-nikmat dari Allah, ya, baik itu berupa makan, berupa minuman, berupa pakaian, berupa keadaan, itu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walidzalika, kenapa ahabba ta'ala an yura athara nikmati ala abdih, karena Allah cinta apabila hamba diberi nikmat, dia tampakkan nikmat tersebut, ya. Lianna dzalika syukrun lahu azza wa jalla, karena itu sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wa idharun li athari karamatih, dan menampakkan betapa dermawannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mendapat nikmat, ya silahkan, ya, beli pakaian yang layak, ya, beli makanan, ya, yang layak, kemudian penampilan yang layak, ya, sebagai apa? Bentuk syukur kepada Allah, karena Allah sudah memberi nikmat. Akan tapi barang siapa yang diuji oleh Allah dengan pas-pasan, jangan maksain diri, ya, karena semua kebutuhan kita sudah Allah jamin. Untuk sekedar makan pakai tahu tempe bisa apa tidak? Bisa. Untuk sekedar pakaian yang 50.000 ada gak? Yang 100.000 ada gak? Sarung yang 70.000 ada? Ada. Ya. Motor yang bekas-bekas 3 juta, 4 juta ada apa tidak? Ada. Jadi kalau sekedar makan, sekedar pakaian, sekedar kendaraan, ya, itu ada. Akan tapi kalau kita sudah mengikuti gaya hidup, pokoknya makan harus pakai bebek, makan harus pakai ayam, makan harus sate, nah udah dah, mulai hidup itu susah. Pokoknya kendaraan harus yang terbaru, kendaraan harus yang termewah, ya udah, hidup jadi susah. Kebanyakan orang susah itu bukan dikarenakan kebutuhan hidup, tapi gaya hidup. Dikarenakan hidupnya kebanyakan gaya, jadi susah. Ya, pinjol sana, pinjol sini, utang sana, utang sini. Jadi hidup sesuai kadar kemampuan. Tapi ketika Allah beri nikmat, Allah bukakan rezeki, senengin anak istri. Ya, kadang-kadang beliin ayam, nggak apa-apa, senengin anak istri. Ya, kadang-kadang beli makanan enak, sate, nggak apa-apa. Ya, senengin anak istri. Kemudian beli pakaian yang layak, yang rapi. Kan rapi itu nggak harus mahal. Ya, rapi nggak harus mahal. Jadi ketika Allah berikan rezeki kepada kita lebih, maka ya beli makanan, pakaian yang layak. Sebagai bentuk, bukan untuk kesombongan, tapi untuk menampakkan, lihat, Allah Maha Dermawan, Allah baik kepada aku, Allah telah memberi aku nikmat. Jangan dihilang-hilangin. Gimana sekarang hidup ente? Waduh, hidup susah. Ya udah susah terus.
Gimana dagangan? Oh, dagangan sepi. Udah sepi terus. Gimana dompet? Oh, isinya kosong. Dikasih kosong terus. Ya, hati-hati nih. Mulut nih jangan sembarangan ngomong. Ketika mulut nih sembarangan ngomong, ya, pas-pasan itu waktu mustajab ada malaikat itu bisa dikabulkan. Ya, belum lama ada orang ngeluh sama saya. Saya bukan ceritanya, ngeluh sama saya. Ya. Orang kalau nggak punya duit itu kayak orang bego katanya. Orang kalau nggak punya duit itu kayak orang bego katanya. Nggak punya kekuatan. Yang diomongin duit mulu. Ya. Dia lupa. Kalau dikasih kesehatan sama Allah, dikasih mata sehat, dikasih telinga sehat, dikasih lisan sehat, bisa jalan, bisa aktivitas, itu nikmat yang sangat besar. Daripada punya Alphard, Bapak mau punya Alphard, tapi stroke. Mau apa enggak, Pak? Itu Alphard dipakai kemana tuh? Dipakai ke puncak apa ke rumah sakit? Mondar-mandir rumah sakit. Ini kadang kita yang diingat susahnya terus sih. Coba ingat. Sudah berapa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Enggak lama dari itu, ini orang yang tadi ngomongin duit mulu. Akhirnya terjadi kecelakaan. Ya. Dan enggak lama, ya, ketika terjadi kecelakaan mau nggak mau kan tanggung jawab tuh. Yang nabrak tanggung jawab. Akhirnya hitung-hitungan kesepakatan dikasih 15 juta atau 20 juta. Dapat duit beneran, tapi kakinya patah. Kira-kira enak apa enggak, Pak? Nggak enak yang begitu. Ya. Jadi hati-hati. Jangan sering ngeluh. Ya, jangan sering mengungkapkan kesedihan, jangan. Itu sama aja lagi ngaduin Allah itu namanya. Sedang ngaduin Allah itu orang-orang yang minta-minta di jalan. Secara nggak langsung dia sedang mengadukan, lihat nih Allah yang ngasih saya susah. Allah ngasih saya kebelangsak, Allah nggak ngasih saya rezeki. Itu sekarang kan seperti seandainya dia ingin menjaga kehormatannya, pasti akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hati-hati. Ya. Kayak kita punya teman. Ya, teman-teman kita jelek-jelekin kita. Kira-kira kita marah apa enggak, Pak? Marah, sama aja tuh, sedang jelek-jelekin Allah. Jadi ketika kita diuji oleh Allah dengan pas-pasan, maka hiduplah seadanya. Ya, jangan mengikuti gaya hidup. Tapi ketika Allah berikan nikmat lebih, tampakkan nikmat tersebut sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pakai pakaian yang rapi. Agar kenapa? Agar orang nyangka kita cukup, gak apa-apa. Bahkan orang nyangka kita kaya, bagus. Oh, kamu sekarang udah enak ya. Oh, kamu sekarang udah kaya. Aminin aja, Pak. Itu doa, Pak. Itu doa. Oh, kamu sekarang udah enak ya. Alhamdulillah. Aminin aja. Oh, kamu sekarang udah cukup ya. Alhamdulillah. Aminin aja. Oh, kamu sekarang udah kaya ya. Alhamdulillah. Meskipun dompet kita isi cuman 10.000, aminin aja. Ya. Karena apa? Sangkaan orang itu akan menjadi doa. Ya. Jadi ini bukan ajakan untuk pamer atau sosialita gadungan, tapi ini soal tasawuf mentalitas. Ya. Jadi jangan sampai kita jadi orang yang mental miskin. Mentalnya menampakkan kesusahan, jangan. Jadi meskipun kita tidak ada pas-pasan, tetap ya penampilan tetap harus rapi, dan rapi itu nggak harus mahal. Jangan sampai kita menampakkan susah. Kenapa? Karena Nabi besar Muhammad bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan digolongkan dengan kaum tersebut. Kita berpenampilan seakan-akan kita bukan orang susah, insya Allah nanti kesusahan kita akan diganti dengan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah strategi untuk menjemput doa semesta. Strategi kita untuk menjemput doa semesta. Bahkan itu Mbah Hamid Pasuruan. Itu kalau Bapak main ke Pasuruan, ada Masjid Agung Pasuruan. Di belakang Masjid Agung tuh ada makam. Ada makamnya Habib Ja'far bin Syekhon Asgaf. Dan ada makamnya Mbah Hamid, Kiai Hamid Pasuruan. Itu makamnya nggak pernah sepi, Pak. Ya.
itu makam nggak pernah sepi. Nah, beliau mengajarkan, ya, beliau mengajarkan pakai pakaian yang layak, berpenampilan yang layak, jangan pernah menampakkan susah. Kenapa? Agar orang menyangka kita enak, menyangka kita cukup, menyangka kita kaya, dan itu akan memancing doa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akan memancing pengkabulan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Shallu ala Muhammad. Wah, sekarang udah sukses ya, aminin aja. Oh, sekarang udah makmur ya, amin aja. Itu jadi doa, insya Allah akan membuka pintu rezeki kita. Amin Allahumma. Ya, dia kasidahul muhtajuna fatasaddaqu alaihim, sekaligus niat, ya, niat untuk sedekah. Ya, ada keluarga, ada saudara yang membutuhkan, dengan ya kita dikasih lebih, niatnya bukan untuk pamer, tapi untuk membantu. Ya. Kemudian juga disebutkan wala inna taqtu bisyukri birrika mufsihan falisanu hali bisyikayati antaku. Ya, meskipun kita mengatakan alhamdulillah, akan tapi pakaian kita ya ini nggak rapi, rambut kusut, wajah kucel. Ya, gimana hidup kamu? Alhamdulillah, tapi rambut kusut. Ya, pakaian nggak disetrika. Jadi yang rapi pakaian, meskipun nggak mahal nggak apa-apa, yang penting rapi, setrika yang rapi, pakai minyak wangi. Ya, itu sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Shallu ala Muhammad. Kama yanbaghi lil mun'im alaihi an yatahaddatsa bi ni'amillah wa yadhkuru fadlahu wa karamatahu alaihi wa hadza syukrun qauli qala ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fadith. Ya. Dianjurkan bagi orang ya yang mendapat nikmat, hendaknya menyebut nikmat-nikmat Allah tersebut. Alhamdulillah. Sebagaimana Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fadith. Dan dengan nikmat Tuhanmu fadith, maka ceritakanlah. Bukan untuk pamer, bukan untuk sombong, tapi ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan orang sombong. Ya, kalau orang sombong yang dibanggakan bukan Allah. Kalau orang sombong yang dibanggakan bukan karunia Allah, tapi yang dibanggakan apa? Seolah-olah itu hasil jeripayahnya, seolah-olah itu hasil kepintarannya, seolah-olah itu hasil kecerdasannya. Allahnya lupa dia, ama Allahnya lupa. Ya, ini kita dianjurkan untuk apa? Untuk menceritakan, tapi bukan untuk membanggakan diri, tapi yang disebut adalah Allah. Sekaligus niat ingin membantu sesama. Shallu ala Muhammad. An Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha, dari Asma binti Abu Bakar, semoga Allah meridhai beliau, annaha akhrajat jubbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam makfufatal jaybi wal kummaini wal farjaini biddibaji. Itu Asma binti Abu Bakar pernah mengeluarkan jubahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jubah sama gamis bedanya ini, Pak. Kalau jubah itu di sini ada belahannya. Ya, jadi tinggal dipakai begini. Itu namanya jubah. Belahan di sini itu namanya jubah. Kalau gamis kan dipakai dari atas. Nggak ada belahan sampai bawah. Ini Asma binti Abu Bakar. Siapa Asma? Iparnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Asma ini saudari daripada Sayyidah Aisyah. Aisyah adalah istri Nabi besar Muhammad. Nah, Asma binti Abu Bakar ini pernah mengeluarkan jubahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana jubahnya tersebut ya, itu pinggirannya al-jaib, pinggiran kerahnya, pinggiran lengannya ya, sama pinggiran farjaini, belahan ininya ya, itu pinggirannya ada jahitan berbahan sutra ya. Jadi pakaian dulu itu kenapa kok di ujung kerah, kemudian di lengan ya, kemudian di belahan, kenapa kok dikasih bahan sutra? Agar tidak mudah rusak ya.
Ini jubahnya Nabi besar Muhammad itu ada yang pinggiran-pinggirannya berbahan sutra. Kan kemarin sudah kita bahas. Ya. Memakai pakaian sutra bagi laki-laki tidak boleh. Ya. Adapun apabila itu sarung atau pakaian ada bahan sutranya nggak boleh lebih dari 50%. Ya. Adapun kalau ada pinggiran, cuma di pinggiran atau di bordiran, ya itu nggak boleh lebih dari 2 atau 4 jari. Jadi kalau cuma buat sedikit doang itu tidak mengapa. Sebagaimana jubahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana pinggirannya ada berbahan sutra. Nah, ini ketika Sayyidah Aisyah wafat, kanat inda Aisyah hatta kubidot. Itu jubah Nabi besar Muhammad itu, Mas On, suaranya sampai depan. Ya. Baik. Jadi itu jubah tadi itu ada pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu, disimpan oleh Sayyidah Aisyah karena Sayyidah Aisyah itu istri Nabi. Hatta kubidot, hingga Sayyidah Aisyah wafat. Faqabattuha, ketika Rasul sudah wafat, lalu jubah tersebut diambil oleh Sayyidah Asma. Ya karena Asma saudarinya. Ya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yalbasuha, itu semasa Nabi hidup, itu jubah selalu dipakai Nabi. Ya, terkadang dipakai Nabi. Fa nahnu nagsiluha lil marda yustasfa biha. Ketika Nabi sudah wafat, itu kalau ada yang sakit, ya terkadang ada ya sahabat-sahabat yang sakit, ada masyarakat yang sakit, datang tuh ke Sayyidah Asma. Wahai Asma, aku sakit. Akhirnya apa? Betul oleh Sayyidah Asma, jubah Nabi besar Muhammad ini direndam di air. Jubah Nabi direndam, airnya diminum, airnya diusap. Kemudian yang sakit itu diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa zada al-Bukhari fil Adabil Mufrad, Al-Imam Bukhari menambahkan dalam kitab Adabul Mufrad, wa kana yalbasuha lil wafdi wal jum'ah. Ini pakaian Nabi yang ini, yang pinggirannya sutra ini hanya dipakai khusus ketika ada delegasi dari suatu negara. Ketika ada utusan-utusan raja, ya mau ketemu para pembesar, dipakai pakaian itu. Kenapa? Untuk menjaga wibawa. Ya, keseharian Nabi pakaian sederhana. Ya, Nabi keseharian pakainya sederhana tapi rapi. Sederhana tapi bersih, sederhana tapi wangi. Ya, sebenarnya tadi yang saya sampaikan, rapi itu nggak harus mahal, tapi Nabi juga ada punya pakaian mewah. Ya, hasil pemberian. Ada pakaian Nabi yang mewah tadi, ya, yang pinggirannya itu berbahan sutra, tapi hanya dipakai Nabi khusus apabila ada utusan-utusan raja. Ya, untuk apa? Untuk menjaga wibawa. Ya. Kemudian juga wal jum'ah, dan hanya dipakai untuk sholat Jumat. Jadi hanya dipakai pada acara-acara penting. Ya. Al-ma'nal ijmali, makna secara global. Yustahabbu syari'ul hakimu at-tajammulu bizinati limuqabalatil wafudi. Jadi agama menganjurkan, agama menyunnahkan at-tajammul bizinah, ya, memakai pakaian yang bagus ketika datang pembesar-pembesar, ketika datang utusan-utusan raja. Agar apa? Ya, agar yang melihatnya itu tertarik, agar yang melihatnya itu tidak meremehkan, tidak mengecilkan. Ya, sebagaimana ya khotib Jumat, kemudian para penceramah, ya dianjurkan memakai pakaian rapi, dianjurkan memakai pakaian yang sopan. Kenapa? Karena kalau pakaiannya nggak rapi, pakaiannya nggak sopan, kira-kira nih bapak-bapak mau dengar apa enggak? Ada khotib Jumat, ya khotib Jumat cuma pakai kaos sama celana, ya kira-kira gimana Pak? Bapak mau dengerin nggak tuh khotib? Cuma pakai kaos sama pakai celana? Pintar, udah nggak apa-apa pakai kaos. Ini hafal Quran, hafal hadis, hafal Quran, hafal hadis, tapi pakai celana lepis. Suruh pulang, suruh turun pasti. Ya, ini yang Mas On ini wakil ini. Gimana Mas On? Khotibnya cuma pakai kaos, pakai celana lepis.
Gimana, suruh khotib apa gimana? Iya, jadi penting ini. Ya, penting. Kenapa? Agar yang melihat ini tertarik untuk mendengarkan. Jadi Nabi besar Muhammad tuh apabila bertemu dengan para pembesar-pembesar, ya itu memakai pakaian yang bagus-bagus. Ya. Terkadang juga ulama-ulama kita, ya terkadang mereka punya mobil mewah. Ya, ada mereka yang punya Alphard, ada yang punya Innova. Ini terkadang masyarakat mencaci, ulama apaan itu? Masa ulama mobilnya mewah? Ya. Nanti kalau ulamanya cuman pakai sepeda, pakai motor buntut, dicaci juga. Ngomong sama anaknya, lu jangan jadi ustadz ya. Ntar kebelangsak lu kayak dia. Kan serba salah jadinya. Pakai motor buntut dihina, pakai mobil bagus dicaci. Ini terkadang penting juga. Apabila bertemu gubernur, bertemu dengan menteri-menteri, ya ini kadang gubernur, menteri-menteri ngeliat kiai kalau pakainya, ya kendaraannya jelek, kadang dia meremehkan. Nah udah kiai ini suap aja dah, ya suap biar dia bisa beli mobil, suap biar pondoknya bisa bagus. Tapi kalau kiainya udah mewah, ya dia udah berkecukupan, dia nggak berani macam-macam. Jadi tujuannya bukan untuk sombong-sombongan, tapi untuk menjaga wibawa agama. Sebagaimana Nabi besar Muhammad SAW, itu Nabi besar Muhammad, ya pakaian sederhana. Tapi kalau udah ketemu utusan-utusan raja, Rasul punya jubah yang mewah juga, jubah yang bagus. Ya. Wadhalika yakunu harul insani jamilan, ya agar terlihat bagus. Fa innallaha jamilun yuhibbul jamala, karena Allah Subhanahu wa taala itu indah, suka yang indah. Ya, jenggot itu sunnah. Ya, jenggot itu sunnah, akan tapi jangan kesampingkan keindahan. Ya, jadi yang punya jenggot, yang punya kumis, rapiin. Ini jangan sampai kumis nutupin bibir. Ya, nih kumis nutupin bibir. Ini kalau makan gimana tuh? Ya, jadi sunnah nih, kumis nggak boleh ngelewatin yang merah ini Pak, bibir merah. Potong. Kalau udah lebih di sini potong. Ya, jenggot yang rapi, kumis yang rapi. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah suka keindahan dan suka yang indah. Itu saya punya teman orang Betawi, tapi muka kayak Cina. Ya, kata dia bang, dulunya mbah-mbahnya tuh ada yang dari Cina. Ya, itu dipanggilnya jenggot, karena dia punya jenggot panjang nggak rapi. Orangnya ganteng, putih bersih. Ya, dipanggil jenggot. Saya sampai lupa nama aslinya, karena sehari-hari dipanggil jenggot terus. Ditegur oleh Habib Zaki, ya Habib Zaki yang suka kesini, ya, God katanya, ente punya kumis punya jenggot rapiin dong katanya. Ente punya kumis punya jenggot rapiin dong. Apa kata dia? Nggak boleh beb, sama bini, ya bini anak kalau anak rapi dia curiga katanya, takut anak nikah lagi katanya. Oh jadi dia punya penampilan nggak ada rapi-rapinya. Itu saya mondok dulu masih kecil, saya lulus SD. Dia memang udah punya bini, udah punya anak, nggak ada rapi-rapinya. Sekarang udah rapi. Sekarang kumisnya rapi, jenggotnya rapi. Ya, ketemu saya, bang gimana, sehat? Nah, kok sekarang rapi bang? Iya alhamdulillah. Sekarang bini anak 3. Sekarang bini anak 3. Nah, dulu gimana tuh bang? Kok nggak rapi? Iya dulu nggak boleh sama bini katanya. Dulu nggak boleh sama bini. Nah, karena sekarang udah tua, jadi sama bini anak boleh. Ya rapi, emang ganteng karena orang yang ganteng. Sekarang bini anak 3 katanya. Ya Allah. Baik. Waktu habis ya? Baik, intinya kesimpulan daripada hadis ini, ya boleh memakai sutra, tapi hanya sekedar untuk pinggiran. Untuk pinggiran, dan itu kadarnya nggak boleh lebih dari 4 jari. Kemudian yang kedua, hukumnya boleh bertabarruk, ngambil berkah tadi. Ya, ada yang sakit, kemudian ya ambil minum dari mana? Rendeman jubah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya tabarruk, dan itu hukumnya boleh. Ini namanya tibbun nabawi. Ya, kedokteran spiritual. Ya, kedokteran spiritual. Jadi untuk kesembuhan itu terkadang nggak cukup obat, tapi terkadang juga butuh apa? Doa-doa atau hal-hal yang bersentuhan dengan orang-orang
orang soleh tadi ya. Di zaman Nabi besar Muhammad ya, zaman para sahabat apabila mereka sakit mereka minta rendeman jubah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang tubuh Nabi ini membawa berkah. Semua tubuh Nabi ini membawa berkah. Dulu ketika di Gua Thur, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah dipatuk oleh ular. Kemudian apa? Bekas patukan tersebut diludahi oleh Nabi. Langsung itu bisanya hilang, sembuh. Kira-kira kalau ludah kita gimana, Pak? Ya. Bahkan ada juga ya, disebutkan dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah. Jadi ini bukan ngarang. Kenapa saya sebutkan nama kitabnya? Ini diriwayatkan dengan riwayat-riwayat yang jelas. Itu ada sahabat yang wanginya sangat luar biasa. Dia punya bini 4. Ini bukan tema poligami, bukan. Saya lagi nggak bahas itunya. Ini ada seorang sahabat punya bini 4. Itu bini-bininya heran. Kok ini suaminya wangi sekali? Padahal nggak pernah pakai minyak wangi. Akhirnya nih yang bini 4 ini musyawarah. Ya rapat. Kamu semua pernah lihat laki kita pakai minyak wangi gak? Oh kagak pernah. Tapi kenapa ya? Setiap dia datang, ini minyak wangi kita ketutup semua. Kalah sama minyak wangi di dia. Ya udah, ntar kita tegur. Ya, suaminya datang, ditegur. Wahai suamiku, nih engkau pakai minyak wangi apa? Apa kata dia? Saya nggak pernah pakai minyak wangi. Katanya. Cuman dulu waktu saya muda, saya pernah kena kurap di badan. Ya, saya pernah kena kurap di badan. Ya biasa. Lelaki kan kalau belum ada yang ngurusin, terkadang apa? Ya nggak rapi. Imam gimana bang? Dia habis nikah malah ruwet dia. Ya, ini ada orang ya terkadang ketika belum nikah ya udah nggak rapi dan lain sebagainya karena belum ada yang ngurusin. Ini ada dia kena penyakit kurap, berobat kemana-mana nggak sembuh, gatel. Datang ke Nabi besar Muhammad SAW, kata Nabi buka baju katanya. Dia buka baju diludahin sama Nabi, diludahin diusap. Nah itu kata dia itu ludah Nabi wangi dan wanginya itu nggak hilang sampai sekarang. Jadi wangi itu bukan saya pakai minyak wangi, tapi wanginya itu adalah bekas ludahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu ada sumur yang kering. Ya, ada sumur yang kering diludahi sama Nabi. Akhirnya apa? Tuh sumur langsung keluar air dan airnya sampai sekarang. Sumbernya sampai sekarang itu masih ada bekas sumur yang diludahi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan keringat Nabi, ya, itu keringat Nabi wangi. Beda sama kita. Kalau keringat kita gimana, Pak? Kalau udah panas error. Ya, mau artis cakep gimana pun tetap ya, Mam. Udah istri syukurin. Ya, punya istri yang ada syukurin. Nggak usah ngebayangin artis cakep-cakep dan sebagainya. Itu tetap kalau keringetan pasti bau juga. Ya, semua manusia keringatnya bau kecuali keringatnya Nabi besar Muhammad SAW. Itu oleh Ummu Sulaim. Itu keringat Nabi lagi tidur. Ya, pernah diambil keringatnya, diperes di botol. Ya, Nabi terbangun. Untuk apa tuh Ummu Sulaim? Ya, untuk berkah, untuk anak-anak dan untuk minyak wangi. Jadi keringat Nabi tuh wangi. Dan masih banyak lagi. Ya, rambut Nabi itu Nabi kalau potong rambut itu para sahabat berebut. Ya, sampai Khalid bin Walid itu rambut Nabi disimpan, ditaruh di pecinya. Ya, sampai ketika ditanya apa hikmahnya, apa rahasianya dia mimpin perang selalu menang. Ternyata apa? Dia nyimpan rambutnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya semua yang menempel di tubuh Nabi itu berkah, termasuk jubah Nabi. Ya, ini apabila direndam, itu diminum, itu bisa menjadi obat. Baik, mungkin ini dapat saya sampaikan. Semoga kita semua mendapat ilmu yang manfaat dan mendapat ilmu yang barokah. Al-Fatihah. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Farrij alal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.